Seorang pria kulit hitam yang baru saja keluar dari penjara, langsung berjalan menuju sebuah villa milik seorang miliarder. Anehnya, tak satu pun orang mencoba menghentikannya di sana. Namun tujuannya bukan untuk merampok, melainkan menghadiri sebuah wawancara kerja. Saat sang miliarder menanyakan kualifikasinya, ia menjawab dengan jujur tanpa basa-basi. Sebenarnya, ia bahkan tidak menginginkan pekerjaan itu. Ia hanya membutuhkan penolakan resmi agar bisa tetap menerima tunjangan pengangguran dari pemerintah. Dengan sikap yang nyaris tak tahu malu, ia bahkan mencoba merayu sekretaris sang miliarder di tempat. Tindakannya jelas tak sopan, namun reaksinya justru tak terduga. Alih-alih marah, sang miliarder malah merasa terhibur. Saat itu juga, ia memutuskan untuk mempekerjakan Nick sebagai perawat pribadinya. Keputusan itu membuat semua orang tercengang. Bagaimana mungkin seorang mantan narapidana bisa merawat seorang pria cacat dengan benar? Namun miliarder itu tetap teguh. Sejak kecelakaan para layang yang membuatnya lumpuh, semua orang memperlakukannya dengan penuh belas kasihan. Hanya Nick yang bersikap berbeda. Ia memperlakukannya seperti manusia normal, tanpa rasa iba yang berlebihan. Masalahnya, Nick sama sekali tidak punya pengalaman merawat orang. Ia bahkan pernah menyiramkan air panas ke kaki Will, hanya untuk menguji apakah ia masih bisa merasakan sesuatu. Tak hanya itu, ia juga menggunakan sabun mandi sebagai sampo untuk rambut Will. Bahkan saat makan, ia terlalu sibuk menatap sekretaris cantik itu, hingga makanan justru berantakan di wajah Will. Meski begitu, Will tidak pernah marah. Bersama Nick, ia merasakan kebebasan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Suatu saat, Nick menolak memperlakukan Will seperti barang. Ia tidak mau memasukkannya bersama kursi roda ke dalam bagasi mobil. Menurutnya, itu cara memperlakukan hewan, bukan manusia. Sebagai gantinya, ia membuka mobil sport dan dengan hati-hati memindahkan Will ke kursi penumpang. Suara mesin mobil itu kembali membangkitkan semangat mereka. Sejak lumpuh, Will belum pernah lagi merasakan duduk di mobil sport. Nick menginjak pedal gas di jalan tol, dan untuk pertama kalinya, Will merasa hidup kembali. Ia seolah menemukan kembali arti sebenarnya dari menikmati hidup. Saat mereka pulang, tempat parkir Will ternyata sudah diambil oleh tetangga. Karena lama tak keluar rumah, tempat itu dianggap kosong. Nick tidak tinggal diam. Ia langsung mendatangi tetangga itu dan menariknya keluar dari mobil tanpa ragu. Will terkesan dengan keberanian Nick. Malam itu tiba-tiba Will mengalami kesulitan bernapas.